Tuh kan berantakan semua nih. Ya Bapak yang bikin berantakan. Udah. Kalian ini ngapain lagi? Devan tuh nggak boleh tahu soal ini. Kalau sampai Devan tahu kalau aku ini sebenarnya Cakra dan bukan Banyu, dia itu bakal ngejar aku lagi. Devan itu harus tetap yakin kalau Cakra udah mati. Ya, gue nggak tahu sih ada masalah apa antara Cakra sama Devan. Tapi yang jelas kalau rekaman ini jatuh ke tangan Devan, pasti sangat berbahaya. Tadi saya udah ketemu sama orang yang bekerja di perusahaan Bumisel, Pak. Di bagian administrasi, Pak. Terus apa katanya? Menurut dia, Pak, perusahaan Bumisel tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan Pak Herman. Tuh kan, artinya memang jelas. Mereka mau sembunyiin bahwa Banyu itu memang Cakra. Bukti udah jelas. Pertama, golongan darah Banyu itu beda dengan KTP. Kedua, kedekatan Banyu dengan Om Herman itu sengaja disamarkan di depan Alicia. Artinya Alicia nggak tahu soal ini. Mungkin karena Cakra sudah berubah menjadi Banyu sebelum Alicia balik dari Singapura. Berarti kita harus buat strategi, Pak, untuk mengungkapkan semuanya, Pak. Enggak. Stop. Enggak. Udah. Itu kita urusin lain hari aja. Kalau malam ini, kamu harus fokus untuk akad nikah besok. Iya benar, Pak. Hampir aja saya lupa, Pak. Hampir lupa. Akad nikah sendiri lupa. Kamu gimana sih, Reno? Itu momen yang penting loh dalam hidup kamu. Maaf, Pak. Tadi saya udah lama, Pak, nggak balik ke misi gitu, Pak. Keasikan sendiri. Iya, Pak. Oke. Oh iya, Pak Devan. Ah. Nanti nikahan saya, Bapak hadir kan temenin saya? Ya iya dong, wajib. Pak, saya tuh belum lancar ijab kabul. Bapak temenin saya latihan nih. Pastinya. Dulu saya juga suka nggak lancar ijab kabulnya, tahu sendiri kan. Saya ajarin. Ya. Mari. Oh, siap. Sudah siap? Siapa? Saudara Reno Prawira, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Dara Mahira binti Asep Kusnadi. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dara Mahirah bin Asep Kusnadi dengan... saya lupa, Pak. Wah, gaya-gayaan tuh bocah. Mau ijab kabul besok. Gue gangguin ah. Binti Asep Kusnadi. Mas kawin. Kak, ngomong aja masih belepotan, gaya-gayain ijab kabul dia. Saya lagi nggak mau marah. Bapak bisa pergi gak? Saya mau latihan sama Pak Devan. Tolong ya, Pak. Saya juga nggak lagi marah-marah. Justru saya kesini pengen ngajarin kamu, ya kan, Van? Ya? Aku ajarin. Saya nggak perlu diajarin Bapak, mending saya belajarnya sama Pak Devan. Lebih ngerti, lebih paham. Kata siapa adik saya lebih ngerti? Saya lebih ngerti. Saya udah 2 kali ijab kabul. Kamu kan anak kecil, belum pernah ijab kabul kan? Saya ajarin nggak apa-apa. Ayo. Bapak jadi masalah? Ya, ayo, saya takut sama Bapak. Kok bilang, ayo, ayo. Kok malah gituan? Udah. Nggak jadi kawin. Cukup nggak? Kak, jangan gangguin Reno terus dong. Besok dia udah mau akad, dia harus latihan. Ya aku cuma pengen bantuin, Van. Itu aja kok. Ini namanya bantuin nih. Dia ngancurin ini semua. Aku cuma bawa anduk doang tadi, Van. Dia nih nggak mau diajar anak kecil. Udah. Ya udah. Nggak perlu bantu. Enggak, itu nggak di situ, itu di situ. Tuh kan berantakan semua nih. Ya Bapak yang bikin berantakan. Udah. Kalian ini ngapain lagi? Udah dong. Emang dikacungnya aja Ini nih sopan. kayak anak kecil berdua. Udah. Jangan kayak anak kecil dong. Besok udah mau nikah loh. Yang dewasa. Nggak jadi kayaknya nikah dia. Sih Kak, udah. Oke. Udah, pergi. Oke, deh. Pergi. Udah nggak usah sayang-sayangan. Udah pergi sana. Kalau kita udah bestie sekarang. Oke, aku Ke sana. mau situ ambil makanan lapar. Ya. Reno. Oke, Pak, maaf. Ya, duduk. Oh, jadi besok itu Asprinya Devan mau nikah. Dan Devan akan datang sebagai saksi pernikahan. Kayaknya bisa dimanfaatin ini. Gua tahu siapa yang bisa bantu gua.
Oh iya, kan teleponnya Cakra si Banyu palsu masih sama gua. Nomor Anda telah dinonaktifkan sesuai permintaan pengguna. SIM berhasil diaktifkan. Proses pergantian SIM berhasil dilakukan. Oh, jadi nomornya Cakra udah diaktifin. Cepet juga diurusnya. Oke, ini gue simpen aja. Gue simpen HP-nya, coba gue cek pakai handphone ini. Bener-bener udah aktif. Bagus. Siapa yang nelfon gue? Penasaran juga gue. Nomornya siapa ini? Halo Cakra. Kok kayak suaranya Rafa ya? Ini gue Rafa. Gue tahu lo di sana. Gue tahu. Dari mana lo dapat nomor telepon gue? Dari Alicia. Gue mau ngajak lo ketemuan. Ngapain lo mau ketemu gue? Lo kan tahu nanti. Lo datang aja ke Mahoni Resto. Gue tunggu lo di sana. Jangan lupa harus banyak istirahat malam ini supaya besok fresh. Iya Pak, nanti akan saya usahakan Pak tidur lebih cepat. Tapi jujur Pak, dari semalam aja saya udah nggak bisa tidur Pak. Sempet tidur sebentar sih Pak, tapi kebangun lagi di situ kepikiran Pak, saya grogi Pak. Iya makanya harus rileks, santai. Jangan dipikirin terus nanti malah jadi makin stres. Ingat, besok itu hari yang bahagia, hari yang bersejarah untuk kamu dan Dara. Makanya harus fresh. Iya Pak, bakal saya coba sih Pak, tapi kayak sulit Pak. Begini aja deh, coba minum teh chamomile. Soalnya dulu waktu misalnya saya stres, banyak pikiran, itu Alia suka bikinin teh chamomile. Tambahin madu dikit, wah manjur banget itu. Siap Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Bapak udah bantu saya, udah semangatin saya juga. Ya harus dong, kamu itu kan... Iya Pak, saya itu adalah ponakan Pak Devan karena ibu saya menikah dengan Pak Miko, tapi saya minta maaf sebelumnya Pak. Saya belum sanggup dipanggil ponakan Pak. Salah. Tadi saya mau bilang, kamu itu kan sekarang udah menjadi cucu dari papa saya. Cucu. Lebih parah lagi kan. Aduh, keluarga kita memang sangat rumit. Yaudah, kalau gitu sekarang saya pamit dulu ya. Supaya saya juga fresh, karena besok kan mau menjadi saksi di pernikahan kamu. Siapa? Nggak nyangka. Akhirnya kamu nikah juga. Iya Pak, saya juga nggak nyangka pas cepat ini. Kayak, pshu, gitu Pak. Itu dia. Semangat ya. Siapa? Besok fresh ya. Ya Pak. Wajib. Siapa? Oke.